Siapa itu Daud, siapa itu Yonatan, dan siapa itu Saul. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, Saul itu seorang raja yang sangat membenci Daud. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan tahu bagaimana upaya, bagaimana usaha yang coba dilakukan oleh seorang Saul untuk membunuh Daud. Lalu siapa itu Yonatan? Yonatan itu adalah anak dari Saul. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di satu sisi ayahnya membenci Saul, membenci Daud. Tapi di sisi lain Yonatan begitu mengasihi Daud. Introitus kita katakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kalau kita baca pada pasal 18 ayat 1 sampai 5, kita akan temukan dua kali dikatakan bahwa Yonatan begitu mengasihi Daud sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa maksudnya? Pelajaran apa yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari bacaan firman Tuhan saat ini? Saya begitu membenci anak itu, tapi kenapa anak saya harus bergaul dengan anak itu? Apa maksudnya? Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingat khotbah 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, berbicara tentang pembaruan hidup, berbicara tentang perubahan, sehingga orang bisa mendapatkan yang namanya anugerah itu ketika ada perubahan terjadi dalam kehidupan. Nah, kalau tidak ada perubahan, bagaimana anugerah Tuhan bisa bekerja? Bagaimana anugerah Tuhan bisa ada dalam kehidupan kita kalau hidup kita dari tahun 2020 sampai 2021 tidak berubah? Dari 1 Januari 2021 sampai dengan hari ini tidak berubah. Bagaimana anugerah Tuhan itu bisa bekerja? Kalau hari ini saudara dan saya masih bermusuhan, masih baku marah dengan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudara, sesama kita, maka percuma. Anugerah Tuhan tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak pernah akan ada dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, di pengantar kita, di bagian introitus, di bagian awal ibadah ketika kita menghadap Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bapak ibu saudara yang terkasih, apa enaknya, apa indahnya kalau orang itu hidup rukun dan damai. Kalau orang hidup rukun dan damai, pertama ketika bekerja, kita bekerja bersama. Satu pun susah, semua pun susah. Satu pun senang, semua pun senang. Tapi yang nyata dari itu adalah berkat Tuhan itu Tuhan akan perintahkan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun yang turun dari tempat yang tertinggi sampai ke tempat yang rendah. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke leher jubah. Artinya
ketika kita melakukan yang terbaik, yang baik dalam kehidupan kita, bukan saja kita yang mendapat berkat, tetapi keturunan kita pun akan diberkati oleh Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, meskipun ada pertentangan, ada kebencian, ada dendam, tidak memadamkan kasih dari seorang Yonatan kepada Daud. Orang tua boleh marah, itu urusan orang tua, tapi sebagai anak-anak tidak boleh. Masalah di atas, biar di atas. Jangan masalah di laut, bawa sampai di darat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persaudaraan yang ditampilkan oleh seorang Yonatan bukan karena ada ikatan daging, bukan karena ikatan darah, bukan karena garis silsilah keturunan, tapi karena kasihnya yang tulus yang lahir dari hati seorang Yonatan kepada Daud. Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang Yonatan, seorang putra mahkota, seorang pangeran. Dia meninggalkan semuanya itu, dia memberikan jubahnya, bahkan pedangnya sampai ikat pinggangnya kepada Daud. Dan Daud diberkati. Tokoh yang lain siapa Bapak Ibu? Adakah yang bisa kasih pakaiannya, jubahnya untuk temannya? Ada? Ada yang bisa kasih ikat pinggang, yang memberikan kekuatan bagi laki-laki sehingga dia tegak? Dalam baju sirah itu adalah ikat pinggangnya supaya berdiri kokoh, berdiri tegak. Daud diberikan oleh Yonatan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita mau memberikan sesuatu untuk orang, kita hitung. Jangankan untuk orang, Tuhan pun kita hitung. Betul ke tidak Bapak Ibu? Betul. Dulu saya katakan di atas mimbar ini, orang Ambon itu sombong karena uang patimura itu banyak di dalam gereja. Mata uang yang paling terkecil itu paling banyak di rumah Tuhan. Maka orang Ambon itu banyak di gereja karena patimura. Tapi sekarang dikali 2, yang paling banyak itu adalah angka yang terkecil. Kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita hitung untung dan ruginya. Kita mau bekerja untuk Tuhan, kita hitung bagaimana dengan orang-orang yang saya tinggalkan, kaum keluarga, istri, anak, suami, istri, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua yang menjadi kekhawatiran itu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi kita tidak. Kita bekerja, nanti tanggal 24 malam, tanggal 31 malam, gereja Pono, majelis jemaat agama setengah mati cari kursi. Coba kalau setiap minggu gedung gereja seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita ada di Minggu Advent yang kedua, kira-kira sudah bisa tebak apa yang menjadi tema Minggu Advent kedua kita? Ya, saya tanya Kantoria yang tidak menyanyi, Fitria Patipelohi, tema kita Minggu kedua Advent apa? Ya, sebanyak intro dari tadi itu pasti sudah dapat.
Yang berikut Olivia Papilaya. Ya. Ada yang tahu? Ya. Tema besar Advent itu yang kedua adalah bicara tentang kasih. Orang Kristen harus mengerti, harus pahami, setiap minggu Advent itu temanya ada dan tidak pernah berubah. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang itu di minggu Advent yang pertama. Sekarang kita bicara soal kasih. Kalau kita mau menyambut Tuhan, siap ke belum? Jaga hati minggu lalu ke belum? Jaga mulut ke belum? Jaga kata-kata ke belum? Supaya hari ini kita bisa berbagi kasih dengan tulus yang keluar dari hati. Sama seperti Yonatan tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi. Yonatan yang adalah seorang pangeran tidak bergaul dengan Daud untuk mencari keuntungan, tidak. Daud pun tidak. Sebab kasih yang dibangun, ikatan yang dibangun adalah ikatan tulus yang keluar dari hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup saling tolong menolong, berbagi, saling menerima dalam kekurangan dan kelebihan, itu adalah cara hidup orang Kristen. Dan ini yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita kaji kembali, kita lihat sedikit lagi ke belakang. Latar belakang kita adalah orang yang hidup tolong menolong. Dari dulunya kita juga tolong menolong. Bahkan bangsa ini juga adalah bangsa yang hidup dalam tolong menolong, yaitu gotong royong. Kalau di Maluku istilahnya masohi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengacu dari kajian kita, masa Advent adalah masa penantian untuk menyambut perayaan kelahiran Tuhan kita. Yang tadi dikatakan, kita sudah siap atau belum? Kita sudah mampu berdamai dengan hati kita ini atau belum? Kita sudah bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau belum? Setiap minggu, setiap saat, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Betul ke tidak? Coba resapi setiap doa yang Bapak Ibu sampaikan bagi Tuhan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Betul ke tidak? Jangan cuma bunyi, ya. Sebab kalau hanya bunyi, maka kita berdosa bagi Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berdamai dengan hati kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mengingat lagi semua persoalan yang menyakiti hati kita. Sebab kita telah berdamai dengan hati kita, sehingga kita bisa menerima orang yang ada di sekitar kita tanpa menghitung. Tapi masih ingat apa yang saya bilang di atas mimbar? Yang harus kita ingat dua hal: kesalahan kita kepada orang dan kebaikan orang itu kepada kita. Yang kita harus ingat dua hal: kesalahan kita kepada orang dan kebaikan orang itu kepada kita. Yang kita harus lupakan, kebaikan kita terhadap orang itu dan kesalahan orang itu kepada kita harus dilupakan. Supaya itu menjadi tanda ingat bagi kehidupan setiap kita untuk tidak jatuh pada batu yang sama untuk kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar hari ini lewat Yonatan. Yonatan tidak pernah memperhitungkan siapa itu Daud.
Walaupun ayahnya begitu membenci Daud, tapi dengan Yonatan dia mendamaikan Daud dan Saul. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada kisah yang seperti itu dalam kehidupan kita saat ini, betapa bahagianya, betapa bersukacitanya kedua keluarga itu. Iya toh Bapak Ibu? Coba kita nonton sinetron itu yang banyak-banyak itu, di Indosiar kah, di Antv itu. Kisah-kisah itu bisa memberikan inspirasi supaya hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai orang-orang muda, kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Daud dan Yonatan bukan bergaul karena ada apa-apanya di sana, bergaul dengan tulus ikhlas tanpa memandang siapa dia. Tapi kalau di sini tidak, kita kotak-kotakan, maka kita adalah orang kota karena kita hidup kotak-kotak. Tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan ajarkan tidak. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara lagi duduk dengan diam dan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga menjadi basis pembinaan. Keluarga itu adalah jemaat mula-mula. Maka mari kita lihat dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, kasih yang kita tanamkan itu bertumbuh atau tidak, dia berbuah atau tidak. Siapa yang harus kita minta tolong? Hanya Tuhan. Kalau hari ini kita sudah ada di minggu Advent yang kedua, minggu depan kita sudah masuk dengan suasana Natal. Sebab itu temanya sudah bicara yang lain, sudah mengantar kita untuk menerima kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya mau mengajak kita semua, di tengah situasi dan kondisi yang kita alami, di tengah bangsa dan negara kita, sikap kita adalah menyatakan kasih itu dengan tulus kepada sesama, sehingga kehidupan setiap kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita rayakan minggu Advent Tuhan ini dalam kesederhanaan kita. Kita mengingat masa yang sulit yang sementara kita alami dengan mengamalkan kasih yang tulus seperti Yonatan dan Daud, mengasihinya seperti diri sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.